sakit saya belajar banyak banget. Saat itu saya masuk di Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga sehat selalu, penuh lindungan Allah. Sehat itu penting banget di saat ini, saat pandemi ya teman-teman semuanya. Semoga keluarganya, terus teman-teman sendiri itu sehat dan bisa berkarya ya, apapun karyanya. Kita harus bangga pada diri sendiri, oke? Sebagai perempuan tidak boleh menye-menye, tidak boleh yang istilahnya merasa dirinya tidak berguna dan lain sebagainya. Harus bangkit perempuan, ayo bareng-bareng kita harus tetap semangat. Dan yang jelas kita mau ngobrol seru. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, terus pantengin terus channelnya, sering-sering mampir ke channelku, jangan lupa loncengnya ditekan, juga jempolnya dibagi untuk video-videoku ya. Kalau teman-teman semuanya dukung, saya akan sering-sering sharing, saya akan sering-sering upload video tentang keseruan keseharianku maupun tentang info-info yang berhubungan dengan kesehatan tentunya, karena kebetulan basically saya adalah seorang perempuan yang selain jadi ibu rumah tangga, saya berkiprah ya. Berkiprah tuh apa sih? Sok-sokan bahasanya berkiprah. Intinya sih kebetulan saya juga punya kesibukan di luar rumah, yaitu kerja di rumah sakit tepatnya. Ya, basic saya bidan dan perawat. Kenapa kok bisa bidan dan perawat? Ya bisa, itulah saya. Sombong banget ya. Jangan ditiru sombongnya, tapi ini sih sharing aja istilahnya gitu. Kebetulan dulu awal dari SMA terus kuliah akper, dan kebetulan di puskesmas sempet saya jalani 5 tahun dengan berjuang ya. Zaman dulu berjuang yang luar biasa sih, orang nggak digaji ya saat itu. Wiyata bakti saya loh, 5 tahun jadi perawat wiyata bakti, digaji 3 bulan sekali hanya 150, coba bayangin. Tapi itu adalah sebuah perjalanan hidup dan saya harus lalui. Dan herannya di saat itu saya nyampe 5 tahun nggak kerasa. Nunggu apa gitu, karena balik lagi, saya adalah seorang anak ya, seorang anak yang harus dengerin kata-kata orang tua. Orang tua nggak pingin saya jauh-jauh, jadi pinginnya saya, kalau orang tua kan pinginnya cita-citanya anaknya tuh jadi PNS ya, ASN. Dan saya sudah istilahnya ya, mohon maaf ya, sudah langsung dimasukkan ke puskesmas. Hai teman seperjuanganku, Mbak Afin, Mbak Ida, Mbak Eka, Mbak Sri, Weni, semoga kalian sukses semuanya. Mbak Eka alhamdulillah sudah sukses duluan, beliau di Sarjito, Rumah Sakit Sarjito, menjadi ASN itu sudah lama ya, sudah berapa tahun yang lalu. Dan teman-teman yang saya tinggalkan di puskesmas sekarang sudah PLUD. Alhamdulillah, sukses untuk kalian dan mudah-mudahan sukses juga buat saya, walaupun sekarang saya adalah pekerja di rumah sakit swasta. Gitu sih, itu sekelumit tentang saya ya. Itu bukan masalah sombong kenapa dan gimana, enggak, tapi paling enggak sebelum kita lebih jauh lagi untuk
lebih jauh lagi kita mengenal satu sama lain, otomatis saya harus memperkenalkan diri dulu dong, kayak gitu. Paling nggak biar lebih dekat. Lebih, katanya ada pepatah yang mengatakan tidak kenal makanya tak sayang. Ya itulah, makanya kita harus kenalan dulu. Ya, basic perawat yang saat itu 5 tahun di puskesmas dan akhirnya sekolah lagi bidan 3 tahun, dan setelah bidan 3 tahun ada perjalanan namanya magang. Dulu itu saya magang sekitar 4 atau 6 bulan ya, lupa, itu di RSUD juga, di RSUD. Terus akhirnya daftar di rumah sakit saya sekarang. Dan perjalanan saya di rumah sakit panjang juga. Ceritanya gini, karena saya punya 2 ijazah ya, 2 ijazah perawat bidan. Waktu magang pun awal dulu, waktu magang saya magang, daftar magang bidan, tapi karena tahu di CV ku kan tak tulis ya, lulusannya kan ada SD, SMP, SMA, terus akper baru bidan. Terus endingnya karena saya punya 2 lulusan, saat itu saya diterima magang, tapi ternyata apa? Saya daftar di kebidanannya, magangnya saya diterimanya adalah di ruang perawat dulu, di bangsal biasa, bangsal umum, bukan kebidanan ataupun VK dan lain sebagainya. Itu saat itu saya pikir, waduh, ini ambil nggak ya gitu kan. Terus setelah tak pikir-pikir, ya udahlah, nggak apa-apa, daripada nanti kalau saya tolak belum tentu saya bisa masuk lagi tuh gitu kan. Terus tapi saya nanya ke bagian, kalau di rumah sakit umum apa ya, personalia atau keperawatannya ya, intinya bagian diklatnya lah ya. Di bagian diklatnya saya nanya, Pak, tapi kira-kira kalau misalkan saya terima nih tawarannya di ruang bangsal umum dulu, nantinya akan bisa ke bangsal kebidanan nggak atau VK nggak gitu kan. Karena saya butuh pengalamannya tuh di situ, karena saya butuh ilmunya lebih banyak tuh di situ gitu kan. Terus dari diklatnya mengatakan, ya nanti Mbak Lili akan saya pindahkan ke ruang kebidanan saat itu. Dan alhamdulillah memang benar 2 bulan atau sebulan ya di bangsal umum, saat itu di bangsal Cempaka, dan akhirnya ke kebidanan kayak gitu. Belajar banyak saat itu karena baru lulus dan belajar tentang mengaplikasikan teori yang ada sih. Terus diulang lagi saat saya daftar di rumah sakitku yang sekarang. Kembali lagi karena saya punya 2 ijazah yang saya terterakan di situ di CV saya. Akhirnya saya daftarnya, tesnya dan lain sebagainya pakai bidan. Saya ditempatkan lagi tuh di bangsal umum lagi. Terus saya saat itu tanya juga, bingung mau diterima atau enggak. Terus nanya, saat itu bagian personalianya adalah Mbak Mimah. Halo Mbak Mim. Terus Wadir, saat itu bukan Wadir ya, Yanmet ya. Saat itu Yanmetnya itu Dokter Heti. Halo dok. Itu saya ditempatkan lagi di bangsal Topas, namanya bangsal atas. Dulu kan adanya cuma 2 bangsal memang, bangsal atas, bawah, UGD, ICU, VK saat itu. Sedangkan saya daftarnya adalah ke VK. Dan saat itu pasti ya namanya juga keinginannya, ekspektasiku lulus
magang dan daftar kerja itu langsung di situ kan, tapi ternyata kok ditempatkan di tempat yang bukan keinginan gitu kan saat itu. Terus saya tanya ke Mbak Bima saat itu ya, Mbak Mim, kok bisa sih saya ditempatkan di situ, itulah bahasanya saya lupa tepatnya, tapi saya tanya ke Mbak Mima, kok saya ditempatkan di situ sedangkan saya tuh pinginnya di sini gitu kan, intinya kan gitu. Terus dari Mbak Mim mungkin sudah konsultasi dengan atasan, intinya ya kalau misalkan jenengan pingin kerja sementara ditempatkan di sini, kalau misalkan jenengan nggak mau ya sudah, berarti nggak usah diteruskan gitulah intinya. Terus dari situ saya oh ya sudah, saya akan jalani, tapi saya minta tolong untuk untuk kedepannya saya ditempatkan atau dipindahkan ke ruang kebidanan. Oke, terus dari deal ya saat itu ya, akhirnya yang lain saat itu bukan ditawarin, kalau yang lain tuh suruh nunggu kabar, itu kan pos setelah ini ya, setelah tes terus dinyatakan lulus, temennya tuh suruh nunggu, dikabarin dulu suruh berangkat kapan gitu. Kalau saya saat itu adalah langsung terserah jenengan mau berangkat kapan, intinya sesegera mungkin itu lebih baik gitu kan. Udah saya jalani ya. Itu pertama di ruang bangsal atas saat itu yang sekarang Topas. Terus yang kedua setelah di Topas 2 bulan itu posisi saya magang kan, kalau baru masuk itu kan magang dulu. Terus setelah itu 2 bulan saya pikir mau dipindah tuh ke kebidanan gitu kan, ternyata enggak, saya dipindah di rolling tapi belum ke kebidanan, ke UGD ke UGD selama 4 bulan. Otomatis berapa sebelum menuju gerbang kebidanan saya melalui 2 bangsal, yaitu bangsal umum sama UGD. Tapi dari situ saya belajar banyak banget. Istilahnya saya memang perawat ya, cuma kan saya aplikasikan saat itu hanya di puskesmas, yang istilahnya kalau puskesmas kan justru kita jadi dokter ya. Zaman dulu sih, kalau sekarang mungkin sudah yang meriksa dan lain sebagainya dokter. Kalau dulu kan yang di BP, bahasanya tuh BP dulu ya, ruangannya yang buat periksa. Kalau di puskesmas itu kan yang meriksa perawat. Lah di rumah sakit saya belajar banyak banget. Saat itu saya masuk di Topas karena bangsalnya itu kan baru 2 ya, atas bawah. Topas itu termasuk ada VIP, dan itu mobilitasnya tinggi, bawa makan nyampe nggak kemakan kayak gitulah, intinya sih sibuk banget kayak gitu ya. Terus di UGD belajar banyak, itu dulu zamannya saya baru masuk di UGD tuh Pak Andi, Mas Tony, itu katimku dulu. Kepala ruangnya saat itu Mas Panggi apa ya kalau nggak salah, kayaknya iya deh. Terus Katime ada lagi Mas Rohit. Mas Rohit sudah jadi Katim belum ya? Pokoknya itulah pengalamannya. Di situ banyak hal yang dipelajari. Pokoknya tentang kegawat daruratan, cara nginfus yang bener, sampai nginfus istilahnya yang nggak terlalu menyakiti gitu. Nah itu dari situ adalah saya belajar tentang sisi kehidupan ya. Dari sisi kehidupan, istilahnya dalam perjalanan bekerja pasti ada naik turunnya, dan harus melalui kerikil-kerikil dulu baru seneng ya. Terus akhirnya setelah
4 bulan di UGD. Oh ya, belum cerita, saya dulu di kontrak itu saya magang 2 bulan di situ. 2 bulan langsung dikontrak, alhamdulillah, karena penilaiannya kan setiap bulan dan alhamdulillah nilainya dianggap baik gitu ya. Terus udah setelah UGD saya dipindahkan ke VK di kebidanan. Di kebidanan dulu masih Mbak Susi kepala ruangnya. Terus di kebidanan ruangannya masih minimalis banget dulu. Ruangan VK-nya ya, ruang tindakannya itu masih minimalis, cuma 2 bed. Terus ada ruang buat bidannya itu lesehan, pokoknya nggak ada kursi di situ. Terus untuk ininya mejanya itu di lorong antara UGD dan kebidanan. Di depan pintu pintu kamarnya dokter, ingat banget tuh gitu. Terus setelah ya intinya membaur gitu ya di situ. Akhirnya di situ berapa tahun, 1 tahun atau 1,5 tahun di situ jadi anggota ya. Terus dikasih amanah sama atasan. Saat itu Mbak Susi naik di keperawatan, terus saya suruh ngisi di situ jadi kepala ruang. Terus setelah kepala ruang juga kalau nggak salah 1,5 tahun langsung saya naik ke keperawatan sampai sekarang. Intinya kalau ke keperawatan sampai sekarang itu terhitung dari Maret atau Januari 2018 sampai sekarang. Agak lama ya, udah nggak di pelayanan, tapi ya masih juga sih. Kalau misalkan teman-teman ada yang sedang kayak kemarin beberapa ada yang istirahat tidak bisa berangkat, ataupun memang benar-benar nggak ada yang lagi kredit, nggak ada yang jaga, ya tetap turun ke pelayanan, cuma ya tidak setiap hari gitu. Panjang banget ya perjalanannya, ya gitulah namanya juga kehidupan dan pekerjaan, pasti ada lika-likunya.